Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Luar biasa, begitu kita menggambarkan bagaimana tim nasional usia 23 tahun menghajar tuan rumah dan favorit juara Piala AFF usia 23 tahun dengan skor yang meyakinkan 3-1 di babak semifinal kemarin malam. Bukan cuma tim Gajah Putih dan puluhan ribu pendukungnya yang terkejut dengan permainan cemerlang pasukan Sinteyong. Pencinta sepak bola di tanah air juga setengah tidak percaya, termasuk presenter dan komentator televisi yang menyiarkan laga semifinal seru itu. Keduanya, komentator dan presenter TV, mengomentari penampilan hebat tim Garuda. Kira-kira seperti ini, bahwa tim nasional bermain lepas, kompak, rileks, dan tidak gentar. Bahkan pelatih Sinteyong juga seperti terkejut dengan permainan heroik Arkan Fikri dan kawan-kawan malam itu. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Sinteyong coba menjelaskan dua alasan timnya mampu menggilas tuan rumah Thailand. Pertama, dikatakan bahwa kemenangan timnya lebih karena tim asuhannya mengalami perkembangan usai melakoni dua laga awal ketika menyerah 1-2 dari Malaysia dan hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Alasan kedua, kata Sinteyong, para pemainnya malam itu bermain Spartan, bekerja keras, mengerahkan segenap kemampuan sehingga mampu meladeni bahkan memenangkan pertandingan dengan sangat meyakinkan. Namun ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa timnas yang dikeluhkan tidak lengkap oleh Sinteyong sebelum turnamen tiba-tiba tampil kesetanan malam itu menghadapi Thailand? Bahkan usai menyerah 1-2 dari Malaysia dan menang tipis 1-0 saja dari Timor Leste, Sinteyong seperti terkejut dan dia mengatakan kira-kira seperti ini, bahwa saya tidak tahu kalau ternyata ada beberapa pemain yang tidak siap berlaga di turnamen seperti ini. Begitu kata Sinteyong. Lalu, mengapa usai mengalahkan Thailand 3-1, Sinteyong tiba-tiba memuji habis para pemainnya? Ada apa? Dalam pengamatan saya, ada kekuatan rahasia yang tersembunyi di balik penampilan gemilang tim asuhan Sinteyong malam itu. Kekuatan tersembunyi itu ialah bagaimana Ramadan Samanta dan kawan-kawan bermain sesuai jati diri sepak bola Indonesia, yaitu bermain dengan filosofi dan gaya main khas Indonesia. Filosofi bermain agresif dengan gaya bermain rapat, cara antar pemain rapat dengan bola-bola pendek dan aliran bolanya cepat, membuat para pemain kita, para pemain Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, karena memang itu menjadi ciri, menjadi kelebihan pemain Indonesia dengan kecepatan dan lari-lari pendek. Saya teringat dengan filosofi Carlo Ancelotti ketika usai membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 2 musim lalu. Dia mengatakan bahwa dirinya sebagai pelatih terus berpikir dan bekerja keras mencari dan menemukan sistem dan taktik bermain Real Madrid yang paling cocok agar setiap pemain bintang yang ada dalam timnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Jadi, kalau Ancelotti menyesuaikan sistem dan cara bermain timnya dengan karakter para pemain bintang yang dimilikinya. Itulah yang dimaksud dengan filosofi dan gaya atau cara bermain. Filosofi dan gaya bermain seperti itu jugalah yang mengantar Indra Safri, Fahri Husaini, dan Bima Sakti pernah sukses membawa Indonesia juara di kawasan ASEAN, walau dalam kategori kelompok umur. Ketiga pelatih lokal itu terbilang sukses karena mereka menerapkan filosofi dan cara bermain yang memang cocok dengan karakter yang menjadi kekuatan pemain-pemain Indonesia dalam memainkan bola-bola pendek, bermain rapat, dan bola-bola datar. Atau dalam istilah yang lebih populer, box to box, dari lini belakang ke lini tengah, lewat sayap. Jadi bukan direct ball. Bola-bola pendek bermain cepat seperti ini, itu adalah kelebihan atau kekhasan pemain-pemain Indonesia. Dan saya melihat laga Indonesia kontra Thailand malam itu
bermain dengan filosofi dan gaya main seperti itu, yaitu bermain agresif, cepat, bermain dengan bola-bola pendek, jarak antar pemain rapat, dalam formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 4-3-3. Para pemain mampu bermain dengan gaya khas Indonesia itu karena area pertarungan dipersempit, yaitu bermain di sekitar garis tengah. Untuk mempersempit area pertarungan, yaitu bertanding di area sekitar garis tengah, maka 4 back Indonesia selalu naik atau menekan atau pressing hingga ke mendekati garis tengah lapangan. Sehingga 4 back Indonesia plus 5 gelandang, yaitu 2 gelandang bertahan dan 3 gelandang menyerang termasuk 2 back sayap, menjadi 9 pemain bertumpu atau berada di sekitar garis tengah. Bahkan ujung tombak Rambanan Sananta terkadang turun mendekati garis tengah. Bertumpuknya pemain-pemain Indonesia di lini tengah menyulitkan pemain-pemain Thailand untuk melakukan serangan box to box, membangun serangan dari lini bawah ke lini pertahanan Indonesia. Sistem bermain dengan melakukan pressing hingga lini tengah berdampak positif bagi tim Indonesia dalam 2 hal. Pertama, Indonesia bisa mematikan serangan terstruktur box to box Thailand ketika mereka melakukan serangan dari lini bawah ke lini tengah dan masuk ke area Indonesia. Praktis serangan Thailand macet atau mati di lini tengah karena pemain Indonesia bertumpu di sana. Karena itu, pemain-pemain Thailand kita lihat beberapa kali bahkan lebih sering melakukan long passing, direct ball, bola dari lini bawah, dari back langsung coba diangkat ke jantung pertahanan Indonesia atau ke sayap kanan atau kiri untuk melewati lapangan tengah di mana pemain-pemain Indonesia bertumpu di sana. Nah, taktik bola langsung atau direct ball ini dengan mudah dihalau oleh kuartet back kita. Ada Devanga, ada Ferrari, kemudian ada Haikal dan ada Robbie Darwish di kanan dan di kiri. Ini memudahkan mereka untuk menghalau setiap serangan dengan bola-bola long passing. Dampak positif yang kedua, dan ini yang menarik, dengan taktik high pressing, pressing sampai ke lini tengah, back naik sampai ke mendekati garis tengah, dan bertumpuknya beberapa pemain Indonesia, hampir 9 pemain di sekitar garis tengah, menciptakan banyak peluang ketika Indonesia melakukan serangan. Mengapa? Karena ketika lini tengah berhasil merebut bola, karena memang di sana pemain-pemain kita bertumpuk banyak, ketika berhasil merebut bola, pemain-pemain kita, pemain-pemain Indonesia langsung melancarkan serangan balik secara cepat, baik ke jantung pertahanan maupun ke dua sisi pertahanan dari Thailand. Karena memang jarak ketika mereka merebut bola dan area pertahanan Thailand sudah dekat, sehingga begitu mereka merebut bola, langsung melancarkan serangan yang berbahaya ke area pertahanan dari Thailand. Kita lihat gol pertama Indonesia. Rifki Dewi berhasil merebut bola di sekitar garis tengah. Kemudian dia melepaskan umpan pendek datar ke arah Arkan Fikri sekitar 7-8 meter di depan dari Rifki Dewi. Kemudian Arkan Fikri dengan cepat menyodorkan bola ke jantung pertahanan ketika dia melihat Kelly Stroyer merangsek masuk dari sisi kanan pertahanan Thailand. Stroyer kemudian dengan sekali kontrol lalu melepaskan tendangan keras kaki kanan dan bola kemudian meluncur datar ke sebelah kanan dari gawang Thailand. 1-0 untuk Indonesia. Gol Stroyer semakin mempertebal kepercayaan diri tim Garuda tentang cara mereka bermain untuk bisa mengalahkan Thailand. Gol kedua Indonesia lewat sundulan Muhammad Ferrari juga lahir dari sebuah serangan agresif cepat yang kemudian bola dibuang oleh lini pertahanan dari Thailand, yang kemudian melahirkan lemparan ke dalam oleh Robbie Darwish. Dan Robbie Darwish yang memiliki lemparan ke dalam yang sangat jauh seperti arah pertama, malam itu sukses dikonversi oleh Muhammad Ferrari menjadi gol kedua Indonesia. Gol ketiga pun lahir dari permainan agresif dan cepat. Stroyer
yang menguasai bola di sebelah kanan pertahanan dari Thailand bermain 1-2 dengan Haikal Alfiz yang datang atau naik ikut menyerang. Haikal yang kemudian berhasil merebut bola, menguasai bola dengan cepat melepaskan crossing ke jantung pertahanan dari Thailand. Permainan cepat dan long passing yang dilepaskan oleh Haikal kemudian salah diantisipasi oleh bek Thailand yang justru menjebol gawang mereka sendiri. Jadi menurut saya, permainan hebat yang sukses melumpuhkan Thailand kemarin malam lebih karena pasukan Sinteyong berhasil menerapkan filosofi dan gaya bermain khas Indonesia yang agresif dalam menyerang ataupun agresif dalam bertahan, cepat merebut bola, kemudian jarak antara pemain tidak jauh, kemudian melancarkan serangan dengan bola-bola pendek. Dan cara bermain khas yang menjadi kekuatan pemain Indonesia seperti itu benar-benar mengejutkan Thailand karena diperhebat oleh gaya speed and power, gaya Korea Selatan yang dianut oleh Sinteyong. Bagaimana para pemain bertarung habis-habisan, merebut bola, kemudian melancarkan serangan balik dengan cepat. Mereka bermain begitu militan malam itu. Kita simak misalnya komentar pelatih Thailand, Isaro Sritaro, yang begitu terkejut bagaimana permainan Indonesia yang agak tertatih-tatih di bawah penyisian klub tiba-tiba malam itu tampil begitu cemerlang. Begini kira-kira kata atau komentar dari pelatih Thailand, Sritaro. Indonesia malam ini memperlihatkan kemajuan hebat. Sahabat bola mania, kita tentu berharap bahwa filosofi dan gaya bermain khas Indonesia plus speed and power menjadi modal besar Sinteyong dalam menangani tim Garuda di masa depan, terutama dua ajang penting, yaitu Pra Piala Asia Under-23 dan Pra Piala Dunia. Selain itu juga ada putaran final Piala Asia Januari tahun 2024. Dan yang terdekat tentu saja menghadapi Vietnam dalam final malam ini. Jika tim Garuda mampu tampil dengan filosofi dan gaya bermain khas Indonesia, pendek, cepat, rapat, agresif, ditopang oleh speed and power ala Korea Selatan, saya sangat yakin Sinteyong mampu merebut gelar pertamanya untuk Indonesia sejak ia menukangi tim nasional Indonesia di akhir 2019 lalu. Semoga.